setiap hari. Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Mari kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Rialo secara live. Kita menikmati hari yang baru pada pagi hari ini dan kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk kita melihat bahwa segala kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin membahas satu bagian berkaitan dengan mengucap syukur senantiasa dalam hidup ini. Karena ketika kita mengucap syukur, maka ada sesuatu yang bisa kita rasakan dalam hidup ini. Kita tidak akan menggerutu, kita tidak akan komplain, tetapi kita bisa melihat segala sesuatu dalam perspektif yang baru. Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah renungan penting dari kitab Amsal yang memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa kita perlu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak bisa bersandar pada pengertian kita sendiri. Barangkali menurut akal budi pikiran kita akan mengalami kemajuan, kemenangan. Tetapi jika itu bersandar pada kesombongan kita, jika itu bersandar pada kekuatan kita saja, maka bisa saja itu menjadi sesuatu yang sebaliknya. Kita tidak mendapatkan apa-apa oleh karena kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Ada sebuah kisah yang sangat menyedihkan yang barangkali menggambarkan hal ini. Suatu kali ada seorang pengemis yang berangan-angan, bercita-cita memiliki uang 50 juta. Dia merasa bahwa ketika dia memiliki uang 50 juta, maka dia akan hidup lebih tenang. Dia akan bisa membeli makanan yang enak dan bisa membeli sesuatu yang dia inginkan. Karena dia memiliki uang 50 juta. Dalam angan-angan itu, di dalam khayalan itu, dalam keinginan itu, dia sangat mengharapkan memiliki uang sebesar 50 juta. Nah, ketika dia berjalan menuju ke sebuah kota, dia melihat di tengah jalan itu ada seekor anjing yang sangat bagus. Anjing kecil yang sangat bagus, lalu kemudian sepertinya anjing itu tersesat. Dia kemudian mengendap-endap menghampiri anjing itu dan kemudian menangkap anjing itu. Nah, ternyata anjing itu juga anjing yang jinak. Sehingga pengemis itu kemudian mengelus-elus kepala anjing itu lalu membawanya pulang ke tempatnya. Ketika dia selesai mengemis di kota itu, dia pulang ke gubuknya yang ada di pinggiran kota. Dia memelihara selama beberapa hari anjing kecil itu dan ternyata anjing kecil yang sangat bagus itu juga anjing kecil yang jinak dan sangat menyenangkan. Suatu kali dia mendengar di radio dan kemudian melihat di TV bahwa ada sayembara dari seorang kaya di kota itu yang memberitakan pengumuman bahwa jika ada orang yang berhasil menemukan anjing kecilnya yang hilang, orang itu akan mendapatkan 75 juta. Wah, betapa senangnya pengemis itu oleh karena dia mengharapkan mendapatkan uang 50 juta. Sekarang sayembara itu dari orang kaya yang kehilangan anjing itu memberikan hadiah sebesar 75 juta. Tapi anjing itu kemudian ditahan oleh pengemis itu dan dia berharap hadiahnya akan dinaikkan lagi. Dan ternyata betul. Keesokan harinya ketika anjing itu belum diketemukan oleh pemiliknya, orang kaya itu menaikkan lagi sayembaranya, hadiahnya menjadi 80 juta. Yang bisa berhasil mengembalikan anjingnya, maka akan diberi uang senilai 80 juta.
Hati dari pengemis itu menjadi sangat senang sekali, oleh karena dia merasa, wah ini saya sudah mendapatkan 80 juta. Tapi karena sifat tamaknya, sifat greedy-nya, pengemis itu berpikir barangkali besoknya akan dinaikkan lagi hadiahnya. Karena ternyata anjing itu belum diketemukan oleh orang kaya itu, maka dia menaikkan lagi hadiahnya menjadi 90 juta keesokan harinya. Pengumuman di TV dan di radio itu diumumkan. Tapi belum ada orang yang membawa anjing kecil dari orang kaya itu kepadanya. Pengemis itu juga bertahan. Dia berkata pasti ketika besok lagi hadiahnya akan dilipat gandakan. Ternyata betul ketika besoknya orang kaya itu belum menemukan anjing kesayangannya, maka dia menaikkan hadiahnya menjadi barang siapa yang bisa menemukan, membawa anjing kecil dari orang kaya itu akan diberikan hadiah 100 juta. Wah, orang kaya itu sangat kepingin anjingnya kembali. Dan orang miskin ini sangat kepingin hadiahnya berlipat kali. Jadi ditahan lagi, anjing itu tidak dibawa ke orang kaya itu. Nah, genap beberapa hari kemudian, hadiahnya menjadi sangat fantastis. Hadiahnya menjadi 300 juta. Sayembara yang diumumkan oleh orang kaya itu berkata bahwa setiap orang yang berhasil membawa pulang anjing kecil kesayangannya akan menerima 300 juta. Wah, itu berkali-kali lipat dari keinginan pengemis itu. Karena dia merasa akan bahagia kalau punya 50 juta, sekarang di depannya sudah ada 300 juta. Tapi dasar orang ini tamak. Dia masih bisa menahan. Dan terakhir, orang kaya itu berkata, siapa yang bisa mengembalikan anjing kecil kesayangan saya akan mendapatkan 500 juta. 10 kali lipat dari 50 juta. Nah, sesudah itu, ketika sayembaranya 500 juta, maka pengemis itu berlari-lari ke gubuknya untuk membawa anjing kecil itu kepada orang kaya itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika pengemis itu pergi ke gubuknya, dia menemukan anjing itu sudah mati. Anjing itu mati kelaparan karena berhari-hari tidak diberi makan. Pengemis itu tetap menjadi pengemis, uangnya tidak ada. Dan orang kaya itu akhirnya menutup sayembaranya karena tidak ada yang membawa anjingnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah ketamakan manusia. Dia tidak bersyukur untuk apapun. Dia kepingin mendapatkan sesuatu yang lebih dan bahkan lebih. Dan akhirnya tidak mendapat apa-apa. Seperti seorang pengemis ini. Maka kita perlu memikirkan ulang bersama-sama. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengertian kita terbatas. Pengertian manusia tidak sempurna. Oleh sebab itu kita perlu mengarahkan kepercayaan dan hati kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita ingin jalan kita lurus, maka akui Tuhan dalam hidup kita dan percayalah kepada Tuhan. Maka segala jalan-jalan kita akan diluruskan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, memberkati, memberi kita hikmat di pagi ini dan bahkan sepanjang hari ini. Mari arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Juni Allah menyampaikan salam Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.